Pertanyaan pertamanya tadi apa? Nabi memiliki amalan-amalan yang merupakan khususiyah. Ya. Itu artinya bahwa amalan itu khusus untuk Nabi. Tidak bisa diamalkan oleh orang yang lain. Seperti ketika Nabi SAW, beliau ziarah kubur atau melewati kubur, lantas ada dua orang penghuni kubur itu disiksa. Yang satunya karena apa? Karena tidak benar dalam istinja. 149 Muslim KBC kalau enggak Bukhari. Istinjanya tidak benar. Yang satunya karena apa? Suka mengadu domba. Namimah. Nah, keduanya ini disiksa karena sebab dosa itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW melakukan satu perbuatan dengan mematah dua pelepah pohon kurma menjadi dua, ditancapkan masing-masing di satu kuburan. Ini perilaku kekhususan Nabi, nggak bisa diikuti oleh yang lain. Bukhari kali 149. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka berkata Nabi SAW, keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka, dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Sesudah itu Nabi menyuruh mengambil sebuah pelepah tamar, lalu dipatah dua oleh beliau dan diletakkannya di atas kedua kuburan itu masing-masing sepotong. Seseorang bertanya. Kemudian ditanya Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan itu? Jawab Nabi, mudah-mudahan keduanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering. Mudah-mudahan penghuni kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah selama pelepah kurma itu tidak kering. Ini kekhususan Nabi, nggak bisa diikuti oleh orang lain. Lantas kemudian kita analogikan dengan kembang, nggak bisa. Karena ada orang yang ngasih kembang di atas kuburan itu apa? Selama kembang ini belum kering, dia akan diampuni oleh Allah. Rotekondi kon. Ya, enggak tahu diampuni apa enggak diampuni, tahu dari mana gitu. Kalau Nabi kan jelas. Ya, koneksitasnya Nabi dengan Allah nyambung enggak? Lah antum pakai apa? Bukan apa-apa, bukan utusan Allah. Kalau Nabi dengan Allah nyambung. Karena beliau tegas mengatakannya. Kalau kita mengatakan mungkin penuh dengan prasangka, penuh dengan keraguan. Bener nggak ya diampuni? Ragu-ragu. Tapi karena membela sebuah tradisi, kebiasaan, sampai orang mati-matian mengatakan bahwa itu merupakan sunnah. Ini sunnah ini. Kayak Nabi dulu mematah dua pelepah kurma ditancepin. Lah kalau kau benar-benar mengikuti sunnah, mestinya apa? Boleh pelepah kurma. Tutup kembang ya. Atau seandainya benar itu pelepah kurma, boleh yang lain. Yo gak kembang tok mestinya. Yo golek sembarang kali iso. Pring iso, penjalin iso. Iya kan? Bisa kan? Tapi ada nggak sehari-hari orang yang nancapkan penjalin, orang yang nancap ngepring, jeruk, ada? Nggak ada. Itu hanya akal-akalan membela tradisi apa? Nyekar. Tradisi nyekar, dalilnya ini. Mematah pelepah kurma. Dalil ini dijadikan apa? Sebagai hujah untuk melestarikan tradisi nyekar. Ya. Analogi, kias. Nah, mestinya kalau dikiaskan nggak hanya kembang mestinya kan? Bisa apa saja. Kalau itu dari tanaman apa saja. Yoncep no. Tebu ya kan? Enak ambek timut, legi. Pohon,
malah metu subur lu. Ya, lah kalau seperti itu makanya hujah yang mereka sampaikan itu hanya apa? Membela akal-akalan. Kalau memang jujur itu hujahnya benar, tentunya bukan hanya kembang mestinya kan. Loh, kalau apa kembang? Ternyata itu kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang Hindu. Ya itu ada ramesannya. Bukan sekedar kembang, telon. 3 warna. Mawar, melati, kenongo. Itu ada maksud. Baik. Jadi kekhususan Nabi itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Dan dalam sejarah tidak ada seorang sahabat yang kemudian mengikuti cara beliau seperti ini. Lihat Abu Bakar As-Siddiq pernah melakukan, Umar bin Khattab pernah melakukan, nggak ada. Jadi kalau itu merupakan kekhususan, jangan ikut-ikutan. Itu khusus untuk Nabi pernah dilihat sahabat ini kok gak buko-buko. Seakan-akan nyambung. Puasanya kayak wisol. Padahal Nabi sendiri melarang puasa wisol. Sementara Nabi sendiri pernah gak buko. Nyambung sampai besok. Ya, dikatakan kamu nggak tahu kalau aku diberi makan oleh Allah Jalla wa'ala. Nggak boleh, jangan ikut-ikutan, gak melok, kaliren temen. Kalau Nabi dikasih makan sama Allah, Nabi kekhususan beliau itu, jangan norok buntek.